Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Azizah Rahmawati STMT. Saya adalah Kaprodi dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang. Prodi Teknik Sipil berdiri pada tahun 1981 dan dengan nomor akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional BAN-PT nomor 1947, kami mendapatkan terakreditasi B. Visi misi dari program studi teknik sipil adalah menjadikan program teknik sipil yang berorientasi masa depan dan mampu berkompeten secara internasional berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kami juga mempunyai misi diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan teknik sipil yang berkualitas, menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kami juga mempunyai misi bahwa kami akan menyelenggarakan kegiatan pengembangan ilmu teknik sipil melalui kegiatan penelitian yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Misi kami selanjutnya adalah menerapkan keahlian teknik sipil melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan daerah dan kepentingan masyarakat. Selain itu, kami juga akan mengembangkan tata kelola program teknik sipil yang maju, akuntabel, transparan, mempunyai visioner ke depan dan berguna, serta bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ketika saudara bergabung dengan program studi teknik sipil, maka profil lulusan yang akan diharapkan adalah akan menjadi kontraktor pada bidang keairan dengan menerapkan struktur manajemen dan berbasis informasi. Juga yang kedua adalah menjadi konsultan proyek keairan, perancangan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur, atau menjadi calon peneliti dan akademisi. Analisis teknik sipil adalah pasar kerja ke depan yang sangat menjanjikan dan bagus sekali. Bisa menjadi pengayom lingkungan alam sumber daya, kemudian pencipta dan pengintegrasi ide dan teknologi antara sektor publik, swasta, dan akademik, juga menjadi pengelola risiko dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh kejadian alam, kecelakaan, atau ancaman lainnya. Pemimpin dan dalam diskusi pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan lingkungan, publik, dan infrastruktur. Sarjana teknik sipil juga harus dapat dipercaya oleh masyarakat menciptakan dunia yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan global yang dilakukan secara kompeten. Lulusan sarjana teknik sipil dapat bekerja sama, berlandaskan etika, dan berperan sebagai perencana, perancang, dan pelaksana di bidang keairan dan manajemen konstruksi. Untuk itu, program studi teknik sipil Unisma mempunyai kompetensi unggulan, yaitu menjadikan sarjana lulusan teknik sipil keairan berbasis manajemen teknologi informasi. Program studi teknik sipil didukung oleh beberapa orang dosen yang sangat berkompeten di bidangnya, baik itu berkompeten di bidang keairan, di bidang struktur, di bidang transportasi, dan manajemen konstruksi. Beberapa orang dosen yang sudah bergabung di dalam program studi teknik sipil, yaitu yang pertama adalah Ibu Dr. Insinyur Eko Nurhayati MT. Yang kedua ada Bapak Insinyur Bambang Suprapto MT. Yang ketiga adalah Bapak Insinyur Warsito MT, beliau selaku dekan di Fakultas Teknik. Kemudian ada saya sendiri, Ibu Azizah Rahmawati STMT. Saya selaku Kaprodi di program studi teknik sipil. Saya dibantu oleh seorang sekretaris jurusan yaitu Ibu Anita Rahmawati STMT. Beberapa dosen lain yaitu Bapak Insinyur Amarwo MT, Bapak Anang Bahtiar STMT, Ibu Ita Suhermin Ningsih STMT, Bapak Ansori STMT, dan Bapak Jos Winantu STMT. Dan laboran yang kita miliki adalah Bapak Insinyur Ruli Saifuddin MT. Pembelajaran di perguruan tinggi akan sangat berbeda dengan pembelajaran ketika saudara masih SMA. Sebagai seorang mahasiswa yang berada di lingkungan yang baru, yakni di dunia kampus,
tentu harus banyak melakukan berbagai penyesuaian, termasuk untuk beradaptasi di lingkungan dengan pembelajaran akademik dan non-akademik. Ketentuan-ketentuan serta mekanisme yang telah ditetapkan di perguruan tinggi akan sangat menentukan kelangsungan dan keberhasilan selama menempuh studi sampai lulus nanti, sehingga menjadi sarjana teknik sipil yang kompeten. Untuk pembelajaran akademik di Prodi Teknik Sipil, secara garis besar, mahasiswa akan menempuh perkuliahan dari semester 1 sampai di semester 8. Tentu saja dengan berbagai mata kuliah sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan di Prodi Sipil. Mahasiswa akan menemui beberapa mata kuliah, yaitu diantaranya mata kuliah dasar atau Basic Science, mata kuliah terapan atau Principal Basic Science, dan mata kuliah spesialisasi teknik sipil, serta mata kuliah desain dan proyek teknik sipil, serta akan ditunjang beberapa mata kuliah pilihan. Inilah beberapa pemasaran mata kuliah teknik sipil di semester ganjil dan genap. Nah, bagi kalian adik-adik mahasiswa baru, di semester 1 ini ada beberapa mata kuliah yang akan saudara tempuh. Tolong disimak dan tetap semangat ya. Untuk menjadi lulusan sarjana teknik sipil yang siap bekerja dan berkompeten dalam pembangunan sarana prasarana keteknik sipilan, maka lulusan sarjana teknik sipil harus mempunyai kemampuan untuk mengaplikasikan ilmunya di lapangan. Hal ini akan didukung dengan penunjang penguasaan mata kuliah, yakni dengan tugas-tugas besar. Nah, inilah yang menjadikan prodi sipil berbeda dari prodi-prodi yang lain, yakni adanya tugas-tugas besar yang harus diambil mahasiswa terkait dengan mata kuliah penguasaan ilmu secara teoritis maupun praktek. Tugas besar yakni diantaranya adalah tugas yang berhubungan dengan mata kuliah struktur, yakni beton, jembatan, dan kayu. Tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah keairan, yakni tugas irigasi dan drainase, serta mata kuliah penunjang lainnya seperti manajemen transportasi dan manajemen konstruksi. Keberadaan laboratorium di Prodi Teknik Sipil adalah sangat penting dalam menunjang keilmuan dan teoritis, serta praktek di lapangan. Laboratorium Teknik Sipil berfungsi sebagai pusat pembelajaran praktis dan eksperimental yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa sesuai dengan keilmuan dalam bidang keairan, struktur, maupun jalan raya. Untuk itu, mahasiswa wajib mengikuti beberapa praktikum berikut ini, yakni diantaranya adalah praktikum fisika, praktikum ilmu ukur tanah atau IUT, praktikum mekanika tanah, praktikum hidrolika, praktikum beton, dan praktikum jalan raya. Secara umum, Prodi Sipil telah mempunyai laboratorium yang sangat memadai dan representatif yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ristek Dikti. Praktek kerja lapangan atau PKL. Praktek kerja lapangan adalah program wajib akademik yang harus diikuti oleh mahasiswa teknik sipil. Praktek ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan di instansi pemerintah yang berhubungan dengan teknik sipil atau pada perusahaan-perusahaan lainnya seperti proyek konstruksi, jalan raya, bendungan, irigasi, dan sebagainya. Jika dalam beberapa tahun mahasiswa telah melakukan belajar dan teori tentang ilmu teknik sipil di kampus, maka dalam PKL ini mereka diarahkan di pengenalan di dunia yang sebenarnya, yaitu di dunia lapangan. Bagaimanakah menerapkan ilmu teknik sipil dengan kondisinya di lapangan? PKL dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Setelah itu mereka akan membuat laporan, yang laporannya ini adalah sebagai syarat untuk ketika mahasiswa mengambil tugas akhir atau skripsi. Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata atau KKN adalah salah satu kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh mahasiswa sipil.
Secara formal, KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu yang berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah yang telah ditetapkan. Program studi teknik sipil mengadakan KKN yang ada pelaksanaannya dilakukan oleh LPPM atau Lembaga Penelitian pada Masyarakat. KKN sendiri merupakan kegiatan intrakurikuler kampus yang menjadi perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya yaitu dengan mengikuti kegiatan KKN, Sivitas Akademika mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan terjun langsung ke daerah masyarakat. Prestasi mahasiswa. Keberhasilan dan kemajuan sebuah perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, tapi juga kondisi akademik dan non-akademik. Salah satu pengembangan dari non-akademik adalah prestasi mahasiswa. Dengan bersyukur dan bangga, Prodi Teknik Sipil telah menorehkan banyak kejuaraan dan telah memenangkan berbagai lomba. Di antaranya adalah berturut-turut telah memenangkan lomba Balsabir tingkat nasional yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Yakni pada tahun 2019 telah memenangkan lomba Balsabir sebagai juara 1 dan 2 di Universitas Tirta Agung Banten, juara 1 di Polines Semarang, juara 1 dan 3 di Universitas Petra Surabaya, juara 1 di Universitas Sliwangi, juara 1 Balsabrit di Contrasten Festival di Universitas Jember, serta juara Lomba Balsabrit Competition 2019 di Universitas Serangraya Banten. Kejuaraan lain juga masih banyak lagi yang telah menorehkan prestasi, yakni pada tahun 2019 mendapatkan juara di bidang desain, yakni Green Building yang diselenggarakan oleh UMM sebagai juara 1. Kemudian juga juara 2 pada poster ilmiah di Universitas Jember dan juara 1 lomba perencanaan gedung serbaguna di Universitas Islam Lamongan. Dan yang terbaru pada tahun 2020 ini, Prodi Sipil juga telah mendapatkan juara dengan mengikuti ajang Balsabrit pada acara Civil Nation yang telah diselenggarakan di Universitas Narotama Surabaya, dan Prodi Sipil kita telah mendapatkan juara 1 dan juara 3. Mahasiswa Prodi Sipil tahun 2020 yang saya banggakan. Nah, bagaimana? Tidak salah bukan pilihan saudara untuk bergabung dengan Prodi Sipil FT Unisma? Dari seluruh pemaparan saya tadi, dari mulai sistem perkuliahan, tugas-tugas belajar, praktikum, PKN dan KKN, semoga semua mampu dilewati dan mendapatkan kelancaran, sehingga nanti setelah melewati tahapan tersebut, tibalah saudara untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik atau ST. Selamat datang mahasiswa program studi teknik sipil di Universitas Islam Malang. Bergabung dengan program studi teknik sipil adalah pilihan yang tepat. 1 Sipil, Jaya Sipil, Teknik, Des.